Shalom sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Januari tahun 2022. Hari ini Kuntum mengambil tema pribadi yang taat dan patuh kepadanya serta berintegritas. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang kedua dengan warna liturgi adalah hijau. Adapun struktur bacaan kita pada hari ini, untuk bacaan pertama diambil dari kitab 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 9 dan 1 Samuel 19 ayat 1 sampai dengan 7. Adapun Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 56 ayat 2 sampai dengan 3 dan ayat 9 sampai dengan 13. Adapun bait pengantar Injil diambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 10. Injil sendiri pada hari ini diambil dari kitab Injil Markus 3 ayat 7 sampai dengan 12. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 7 sampai dengan 12. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini menceritakan betapa Yesus Kristus menyembuhkan banyak orang sakit dan mengeluarkan roh-roh jahat dalam diri orang yang datang kepadanya. Dalam bacaan Injil pada hari ini, yang sama dengan bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 21 Januari tahun 2021, kita bisa melihat ada dua reaksi berbeda yang muncul terhadap perintahnya setelah ia melakukan penyembuhan dan pengusiran roh-roh jahat. Yaitu, yang pertama, reaksi pertama adalah ketaatan akan perintah yang dikeluarkan oleh Yesus Kristus setelah penyembuhan terjadi. Anehnya, ketaatan itu dilakukan justru oleh roh-roh jahat. Mereka taat dan tidak memberitahukan kepada siapapun apa yang telah dilakukannya. Tetapi pada reaksi yang berbeda, yaitu reaksi kedua, adalah ketidaktaatan akan perintah yang dikeluarkan oleh Yesus Kristus setelah penyembuhan terjadi. Dalam banyak literatur Injil dapat kita temukan bahwa orang-orang yang disembuhkan malah berbicara kemana-mana bahwa Yesus Kristus adalah Mesias dan telah melakukan berbagai penyembuhan dan mukjizat. Kita pun pasti akan melakukan hal yang sama seperti orang-orang yang telah disembuhkannya tersebut. Ada banyak alasan bila mana kita mengalami peristiwa seperti itu, yaitu salah satunya adalah, bukankah ini pewartaan? Padahal yang menjadi masalah adalah, apakah kita taat kepada Yesus Kristus? Seorang yang taat adalah seorang yang tunduk, tidak membantah, dan berserah total kepada yang memberi perintah. Ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus akan memberi arah dan petunjuk untuk kehidupan kita dan melindungi kita dari hal-hal yang membahayakan, karena Allah Tritunggal Maha Kudus tidak pernah merancangkan hal yang buruk bagi kita. Pertanyaannya sekarang adalah, seberapa seringkah kita selama ini tawar-menawar terhadap perintah Allah Tritunggal Maha Kudus? Mengingat Yesus Kristus adalah pribadi yang memiliki integritas di dalam hidupnya, maka kita bisa melihat bahwa kata-katanya selalu selaras dengan perbuatannya, sehingga kuasanya menjadi sangat nyata. Integritas diri yang sangat kokoh inilah yang membuat Yesus Kristus sungguh berwibawa di hadapan siapa saja, termasuk di hadapan roh-roh jahat, sehingga para roh jahat begitu taat dan patuh kepada segala perintahnya. Oleh karena itu, sahabat Kuntum yang terkasih,
Mari kita mohon bimbingan dari Yesus Kristus agar dimampukan menjadi pribadi yang berintegritas dan menjadi pribadi yang semakin taat dan patuh kepada segala perintahnya. Terima kasih, selamat pagi dan salam.